Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk materi pada pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan untuk sub berikutnya, yaitu logaritma. Perhatikan di sini. Pengertian logaritma itu adalah jika P log A itu sama dengan M, maka nilai A di sini itu nilainya sama dengan P pangkat M. Kami ulangi, jika P log A sama dengan M, maka nilai A itu sama dengan P pangkat M. Keterangan bahwa P itu disebut dengan bilangan pokok, kemudian A disebut bilangan logaritma atau numerus dengan nilai A lebih dari 0. M disebut dengan hasil logaritma atau eksponen dari basis. Nah, logaritma ini sebenarnya adalah kebalikan dari bilangan eksponen kemarin yang sudah kita pelajari, atau masih berhubungan nanti dengan bilangan eksponen pada pertemuan yang telah lalu. Logaritma dengan basis 10. Pada bentuk P log A sama dengan M, maka A sama dengan P pangkat M. Nah, tadi ya sudah kita jelaskan. 10 log A sama dengan M cukup ditulis dengan log A sama dengan M. Basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Contoh di sini 10 log 3, maka bisa ditulis dengan log 3. Kemudian 10 log 5 bisa dituliskan dengan hanya log 5, sehingga basis 10 tidak perlu dituliskan. Sama seperti variabel X. Nah, variabel X itu sebenarnya memiliki koefisien 1, yaitu 1X. Nah, biasanya tidak ditulis. Ini. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah P log A kali B itu nilainya sama dengan P log A plus P log B. Nah, P log A kali B itu nilainya sama dengan P log A ditambah P log B. Sifat yang kedua, P log A dibagi B itu nilainya sama dengan P log A dikurangi P log B. Kemudian P log A pangkat N itu nilainya sama dengan N kali P log A. P log A pangkat N itu nilainya sama dengan N, ini maju ke depan, sama kalikan P log A. Kemudian P log N akar A pangkat M itu nilainya sama dengan P log A pangkat M dibagi N. P log N akar A pangkat M itu nilainya sama dengan P log A dipangkatkan M bagi N. Atau nilainya sama dengan, kembalikan ke sifat yang ketiga di sini, N perpangkatan itu ke depan. Sehingga M bagi N itu ditaruh di depan. Sehingga menjadi M dibagi N kali P log A. Nah, ini beberapa sifat dari logaritma.
Mungkin untuk sifat yang lain insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian contoh soal. Perhatikan di sini contoh beberapa soal dari logaritma. Contoh soal, jika 2 log X sama dengan 3, tentukan nilai X-nya. Nah, gunakan sifat yang pertama tadi, bahwa P log A sama dengan M, maka A itu nilainya sama dengan P pangkat M. Sehingga, berapa nilai X-nya di situ? Nah, perhatikan. 2 log X sama dengan 3, berarti sama dengan X sama dengan 2 pangkat 3. X itu nilainya sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga nilai X sama dengan 8. Nih, ingat sifat logaritma tadi. Harus diperhatikan. Kemudian contoh berikutnya, jika 4 log 64 sama dengan X. 4 log 64 sama dengan X. Masih menggunakan pengertian logaritma tadi, tentukan nilai X-nya. Nah, jawab di sini bahwa 4 log 64 sama dengan X itu nilainya sama dengan, berarti 64 sama dengan 4 pangkat X. 64 itu sama dengan 4 pangkat X. Ingat sifat tadi, selalu kami ingatkan, P log A sama dengan M, maka A itu sama dengan P pangkat M. Nah, ini diterapkan di sini. 4 log 64 sama dengan M, berarti 64 itu sama dengan 4 pangkat X. Sehingga, untuk menentukan nilai X, kemarin pada pertemuan yang telah lalu, untuk bilangan eksponen, bahwa 64 itu 4 pangkat berapa? Nah, 64 itu 4 pangkat berapa? Yaitu 4 pangkat 4. Sehingga nilai X-nya berarti sama dengan 4. Untuk contoh berikutnya, yang ketiga, nilai dari 2 log 8 ditambah 3 log 9. Nah, sama dengan, gunakan sifat logaritma yang pertama tadi, bahwa 2 log 8 ditambah 3 log 9 itu nilainya sama dengan 8. 8 itu jika kita jadikan bilangan berpangkat itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Kemudian ditambah 3 log 9. 9 itu jika kita jadikan berpangkat itu menjadi 3 pangkat 2. Nah, setelah ini bagaimana? Gunakan sifat logaritma yang tadi. Nah, ini P log A pangkat M itu nilainya sama dengan P log A pangkat M, nilainya sama dengan M itu ditaruh di depan sini dikali P log A. Nah, ini ya. Kemudian ada sifat logaritma yang lain. Kalian tambahkan A log A itu nilainya sama dengan 1. A log A itu nilainya sama dengan 1. Misalkan 2 log 2 itu sama dengan 1. Sehingga di sini menjadi 3 ini ke depan, sehingga menjadi 3
kali 2 log 2, sedangkan 2 log 2 itu sama dengan 1, maka 3 kali 1 sama dengan 3. Begitu juga 3 log 3 pangkat 2, 2 ini ke depan, sehingga menjadi 2 kali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu sama dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 2. Maka 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Sehingga hasil dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 itu sama dengan 5. Berikutnya, contoh berikutnya, nilai dari 2 log 8 kali 16. Nah, gunakan sifat yang pertama tadi. Dari sifat-sifat logaritma. Perhatikan, 2 log 8 ditambah 2 log 16. Nah, ini 2 log 8 kali 16 itu nilainya sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 16. Nah, gunakan sifatnya tadi bahwa 8 itu jika dijadikan berpangkat, nilainya sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, 2 log 2 itu sama dengan 1, 2 log 2 sama dengan 1. Nah, 3 maju ke depan. Sehingga hasilnya menjadi 3 plus 4. Yaitu sama dengan 7. Ini ya. Contoh yang kelima dari sifat-sifat logaritma tadi. Nilai dari 3 log 81 dibagi 27. Ini bisa kita jawab dengan sifat logaritma tadi. Bahwa 3 log 81 dikurangi 3 log 27. Nah, 3 log 81 itu dijadikan berpangkat adalah 3 pangkat 4. Sedangkan 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, sehingga nilainya sama dengan 4 dikurangi 3. Sama dengan 1. Kemudian contoh yang lain. 2 log 8 pangkat 4. 2 log 8 pangkat 4. Nah, gunakan sifat logaritma. 2 log 8 pangkat 4 itu 4 kita taruh ke depan. Sehingga menjadi 4 kali 2 log 8. Nah, 8 itu nilainya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah, sehingga menjadi 2 log 2 pangkat 3. 3 kita taruh lagi ke depan. Sehingga menjadi 4 kali 3. 2 log 2 itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya sama dengan 12. Ini ya. Contoh yang terakhir. Nilai dari 2 log akar 8 pangkat 4. Itu nilainya adalah 2 log akar dari 8 pangkat 4. Nah, sama dengan, perhatikan akar itu di sini sebenarnya ada 2 ya, tetapi tidak ditulis. Nah, akar kuadrat itu sama dengan, berarti di sini ada 2. 2 log akar kuadrat 8 pangkat 4. Nah, gunakan sifat logaritma tadi bahwa 2 log 8 pangkat 4 bagi 2. Asalnya seperti itu. Nah, dilihat lagi sifat dari logaritma. 2 log 8 pangkat 4 bagi 2. Nah, dibagi dengan akar kuadratnya, yaitu 2. Sehingga menjadi 8 pangkat 4 per 2. 4 per 2 itu kita taruh ke depan. Nah, seperti ini jadinya.
4/2 kita taruh ke depan, maka hasilnya menjadi 2, 4/2 adalah 2, dikali 2 log 8. 8 itu adalah, kalau kita jadikan perpangkat, 2 pangkat 3. Sehingga 3 juga maju ke depan, maka menjadi 2 kali 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya menjadi 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini tadi beberapa contoh dari penerapan sifat-sifat logaritma. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa japri ke kami. Untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan ini. Kalian kerjakan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa japri ke kami. Kemudian dikirim melalui link nanti yang akan kita sediakan. Mungkin itu dulu dari kami. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.